Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sobahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini kita buka dengan berdoa bersama dulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Selanjutnya absen dulu ya, periksa kehadiran. Siapa yang belum berangkat? Banyak ya. Siapa aja nih? Lailatan Namila? Nikmatul Afiyah? Belum hadir ya. Badi? Muhammad? Belum hadir ya. Batrisya? Faizatun? Khairunisa? Binti? Belum hadir ya. Sonya? Sofi? Oke. Sambil menunggu yang lain, kita langsung mulai pelajaran hari ini dulu ya. Ya, pelajaran hari ini itu tentang huruf athof. Siapa yang tahu apa itu huruf athof? Belum. Ya, huruf athof itu huruf yang menyambungkan kalimat satu ataupun kata satu dengan kata berikutnya. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada dan, atau, lalu, ataupun kemudian, gitu. Nah, kalau di bahasa Arab itu bagaimana sih? Iya. Athof itu ada wa, dan au. Oke, di sini ada wa, fa, summa, dan juga au. Wa itu artinya dan. Fa artinya itu maka. Summa artinya itu kemudian. Dan yang terakhir itu ada au yang artinya atau. Ya, anak-anak bisa ditulis ini di buku masing-masing ya. Nah, ini kan kata sambung seperti pengertian sebelumnya. Fungsinya juga untuk menyambungkan kalimat satu dengan kalimat selanjutnya. Contohnya itu ada Ja'a Muhammadun Aliyun. Contohnya ada Ja'a Muhammadun wa Aliyun. Kata sambungnya ada di mana? Ya benar, ini huruf athofnya. Lalu yang kedua ada ya ada coba dibaca. Kata sambungnya ada di? Iya, summa itu artinya? Ya, oke. Sekarang buka buku paketnya halaman 26 ya. Ya, yang baru datang boleh langsung duduk. Ya. Yang baru datang bisa buka buku paketnya halaman 26 ya. Oke, di situ kan ada sebuah cerita berbahasa Arab tentang Ibrahim yang sekolah di SMP lalu dia sakit. Kita analisis bareng-bareng kata sambungnya ya di situ. Itu ada kalimat bi alamin syadidin fi batnihi fa dhahaba ilal mustasfa bi sayyaratil madrasati. Kata sambungnya artinya? Ya betul. Lalu ada alas sariri liyaf hasohu summa a'tohu tabibu wasfatan tibiyatan wa nasohu bimayali
ada kata sambungnya juga. Apa itu? Iya, betul banget. Lalu yang terakhir ada wasfatan tibiatan wa nasohu bima yali. Kata sambungnya ada? Iya. Iya, benar banget. Jadi udah paham belum tentang huruf ataf ini? Iya. Untuk PR-nya silahkan anak-anak bikin kalimat yang ada huruf atofnya ya. Bisa milih huruf atofnya yang ada di sini. Tuh. Ya. Ya mungkin sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat untuk terus menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Jepang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pelajaran kita cek presensi dulu ya. Baik, Bu. Sonya Sania Bilkis. Hadirah. Ni'matul Afiyah. Belum hadir. Oh, belum hadir. Badi Miftah. Muhammad Mahfuddin. Patricia Kirana. Faizatun Zunairah. Hadirah. Amanda Nur. Hadirah. Khairun Nisa. Hadirah. Binti Arbaatu. Sonya Sania. Safi Iftikhari. Hadirah. Ya. Taib. Hayya nabda bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa telat, Mbak? Oh ya, besok jangan diulangi lagi ya. Nah, di sini ada yang masih ingat kemarin kita habis membahas apa? Membahas mufradat tentang jam. Ya. Terus materi kali ini kita akan membahas tentang jumlah ismiyah. Selain jumlah ismiyah ada jumlah apa lagi? Jumlah fi'liyah. Tapi untuk kali ini kita fokuskan ke jumlah ismiyah terlebih dahulu. Nah, ismiyah itu Nah, jumlah ismiyah itu artinya isi kalimat yang diawali dengan isim. Jadi kalau fi'liyah itu diawali dengan fi'il. Nah, jumlah ismiyah itu ada dua susunan, yaitu mubtada dan khobar. Betul sekali. Nah, nih, mubtada itu apa? Mubtada itu isim yang berada di awal kalimat, betul. Nah, mubtada juga dibagi ada dua, yaitu mubtada isim dhohir dan mubtada isim dhamir.
Nah, mubtada isim dohir itu yang jelas, yang kelihatan. Dohir artinya jelas. Contohnya nih, al-masjidu kabirun. Ini yang jadi mubtadanya yang mana? Al-masjidu. Ini ya jelas ya, al-masjidu. Kalau isim dohir berarti memakai domir. Domir itu ada apa aja? Huwa, huma, hum, hiya, huma, humna, anta, antuma, antum, anti, antuma, ana, nahnu. Ini contohnya ana tolibun. Berarti yang jadi mubtada yang ana. Terus selanjutnya ke khobar. Khobar itu satu khobar itu penjelasan dari mubtada. Nah, khobar itu juga ada dua. Ini kan mubtada ada dua, isim dohir dan isim domir. Nah, khobar itu juga ada dua. Yang pertama khobar mufrad. Yang kedua ada khobar ghairu mufrad. Nah, khobar mufrad artinya apa? Satu. Khobar mufrad artinya satu. Berarti terdiri dari satu kata. Nah, ini untuk khobar ghairu mufrad juga terbagi menjadi dua lagi, yaitu khobar mufrad yang jumlah dan syibhul jumlah. Yang jumlah itu nah, kan ada dua, khobar ghairu mufrad jumlah dan syibhul jumlah. Nah, yang jumlah itu juga ada dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, untuk ismiyah contohnya nih. Berarti ini yang sering kalian pelajari. Al-kalamu wal-laf. Nah, al-kalamu ini jadi mubtada. Al-kalamu utawi kalam, iku huwa utawi kalam, iku al-lafzu lafat. Jadi ini tuh terdiri dari mubtada dan khobar. Ini jadinya ismiyah. Kalau fi'liyah Zaitun koma abuhu. Zaitun utawi Zaid iku koma ngadeg sapa abuhu bapake Zaid. Ini jadi terdiri dari fi'il dan fa'il. Jadi jumlah fi'liyah. Terus yang hul jumlah mufrad, yaitu ada jar majrur dan dzaraf. Yang jar majrur contohnya zaitun fil fasli. Zaitun utawi Zaid fil fasli dalam kelas. Nah, ini apa? Jar. Nah, ini majrur. Jadi ini yang jadi mubtada'nya zaitun, yang jadi khobarnya susunan dari jar majrur. Ini yang dinamakan syibhul jumlah. Ada yang belum paham? Paham semua ya? Ya. Sebelum Ibu cukupkan, cek depan belakang ada sampah yang tertinggal.
Boleh ya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Hayya nabda dirasatana bi qiraati basmalah. Nah, jadi anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang fi'il mabni maklum dan fi'il mabni majhul. Apa anak-anak? Betul. Nah, ada yang udah tahu apa belum itu apa? Apa ada yang masih asing dengan kata itu? Asing. Oke, mungkin untuk mempermudah anak-anak memahami itu, dalam bahasa Indonesia itu ada yang namanya kalimat aktif, ada yang namanya kalimat pasif. Nah, dalam versi Arab yaitu namanya fi'il mabni maklum sama fi'il mabni majhul. Nah, dalam fi'il mabni maklum dan majhul itu yang hanya bisa diubah bentuknya hanya fi'il mudhari dan fi'il madi. Kenapa fi'il amr tidak? Ya jelas tidak bisa. Contoh dalam bahasa Indonesia, dari kata pergilah, apa bisa dijadikan dipergilah? Nah, tidak bisa. Maka dari itu yang bisa diubah hanya fi'il madi dan mudhari, yang dimana di situ memiliki zaman yang lampau dan zaman yang akan datang atau sekarang, itu mudhari. Nah, untuk cara kita merubah dari maklum ke majhul, oh ya, maklum itu yang aktif, majhul itu yang pasif. Jadi maklum itu yang majhul itu yang di. Nah, untuk mengubah fi'il madi dari maklum ke majhul itu ada rumusnya, yaitu apa? Sini ya, sebelum bukan dhamma awalnya kasroh sebelum akhir, itu fi'il madi. Kalau fi'il mudhari itu dhammah awal fathah sebelum akhir. Nah, jadi untuk fi'il madi rumusnya gimana anak-anak? Kasrah sebelum akhir. Kalau fi'il mudhari? Nah, sampai sini paham lah ya? Apa perlu contoh? Manut. Nah, contoh ya. Contoh fi'il madi. Qara'a. Qara'a itu dalam bahasa Indonesia artinya membaca. Tetapi ketika ingin dijadikan ke pasif atau majhul, itu pakai rumusnya apa? Dhammah awal, kasroh sebelum akhir. Jadi quri'a. Paham? Paham nggak? Nah, itu fi'il madi. Udah Pak, 3 menit. Terus kalau fi'il mudhari
itu apa rumusnya? Terus fathah sebelum akhir. Nah, itu cara mengubah fi'il dari maklum menuju majhul. Dalam fi'il ini itu ada penghususan di fi'il yang binanya itu ajwaf atau yang tengah-tengahnya alif gampangannya. Contoh ada lafal qola. Lafal qola itu ketika ingin dimajhulkan tidak mengikuti rumus ini. Tidak pakai. Tetapi rumusnya itu awalnya kasroh. Nah, lalu huruf yang di tengah diganti menjadi ya. Sebenarnya ada rumusnya sendiri, tapi mungkin nanti di jenjang selanjutnya anak-anak pasti diajarkan kalau lanjut ke khusus bahasa Arab, pasti dilanjutkan. Tapi intinya ketika alif di tengah itu bukan dhammah awal, tetapi kasroh awal. Contohnya itu qola menjadi qila, terus sona menjadi ya sina. Nah, soma simak begitu. Lalu ketika fi'il mudhari itu tidak pakai rumus lagi, pakai rumus tetap, cuman huruf wawunya itu diganti menjadi alif. Jadi tidak yuqaulu tapi menjadi yuqalu. Begini, jadi yang wawu ini diganti menjadi alif. Karena tidak bisa wawu itu apa namanya menyandang harokat jatuh setelah apa namanya fathah. Nah begitu. Nah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. PR berarti ya? Ya. Ya nanti Bapak share di grup aja begitu. Ya, nah mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Hari ini kita akan membahas topik tentang teknologi media dan komunikasi. Kita akan mempelajari kosakata baru dan kemudian bekerja dalam kelompok untuk jawab pertanyaan, kemudian mempresentasikan. Ikuti kata-kata Ibu ya. Hasubun mahmulun. Hasubun mahmulun. Laptop. Laptop. Hasubun mahmulun. Hasubun mahmulun. Laptop. Laptop. Al-abu. Al-abu. Game. Game. Al-abu. Al-abu. Game. Game. Hasubun. Hasubun.
komputer, komputer, hasubun, hasubun, komputer, komputer, hatifun, hatifun, ponsel, ponsel, hatifun, hatifun, ponsel, ponsel, wasailut tawasulil ijtimai, wasailut tawasulil ijtimai, wasailut tawasulil ijtimai, wasailut tawasulil ijtimai, media sosial, media sosial, teknologi, 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 teknologi. teknologi. Kemudian Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok ya, sini dan sini. Perwakilan bisa ambil. Dibuka, dapat soal yang mana? Soal abu. Soal A. Silakan didiskusikan, nanti dijawab dengan bahasa Arab. Nanti ada yang mempresentasikan salah satu. Sudah? Ya dibaca berdiri. Di situ aja nggak apa. Dengan soal A, sebutkan 2 contoh alat teknologi. Hatifun zakiyun, ponsel, pita. Hasubun mahmulun, laptop. 2. Sebutkan 2 manfaat teknologi dalam pendidikan. Bahsul maklumat, yaitu mencari informasi, dan musyahadatud durusi online, menonton pelajaran online. Ya selanjutnya. Soal yang pertama, sebutkan 2 contoh media sosial. Jawabannya Facebook, WhatsApp. Yang kedua, sebutkan 2 dampak negatif media sosial. Yang pertama itu ada doya'ul waktu, terbuangnya waktu. Yang kedua, kilatun naumi, kurang tidur. Bagus sekali semuanya. Setiap kelompok telah memberikan jawaban yang baik. Hari ini kita telah mengenal alat-alat teknologi, manfaatnya, dampak negatifnya, serta cara penggunaannya yang benar. Saya ingin kalian menggunakan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, kita jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Oke. Di sini ada yang ingat kemarin kita belajar tentang apa ya? Lupa. Oh, lupa. Masa lupa? Cowoknya nggak dilupain ya. Oke, kemarin kita bukannya belajar mengenai dorof ya? Oh iya. Dorof itu ada berapa ya? Oh, apa aja itu? Oke, keren.
Terus untuk mengenai materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang jumlah fi'liyah. Mau jumlah fi'liyah? Ada yang tahu apa itu tuh jumlah fi'liyah? Contohnya apa coba? Contoh dari Oke. Tadi kan udah ya, definisinya apa? Definisi dari jumlah fi'liyah. Kalimat yang diawali oleh fi'il. Terus untuk dari segi struktur, jumlah fi'liyah itu terdiri dari apa aja? Fi'il fa'il. Maf'ul ya enggak? Maf'ul. Ya. Oke, untuk dari struktur ada fi'il tambah fa'il dan terkadang ada juga menggunakan maf'ul. Terus, ada yang tahu kegunaan dari jumlah fi'liyah itu untuk apa? Enggak tahu. Jadi kegunaan jumlah fi'liyah itu untuk menunjukkan kejadian atau menerangkan suatu kejadian lah gitulah, yang berkaitan dengan waktu dan ada pelakunya. Contohnya gini. Contohnya kataba tholibu ad-darsa. Kataba wis nulis sapa tholibu murid ad-darsa ing pelajaran. Jadi jumlah fi'liyah ini menerangkan kejadian atau sebuah tindakan yang dilakukan oleh pekerja itu sendiri atau apa ya? Pelaku lah ya. Kalau dibilang itu pelaku. Oke, untuk biar kita nggak sepaneng ya, Pak Guru ada nyanyian nih. Nyanyiannya itu judulnya Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan, tapi versi Arab. Coba dengerin dulu nih. Lau anta sa'idun sodik yadek, lau anta sa'idun sodik sofik yadek. Lau anta sa'idun wa qalbuka masrurun, lau anta sa'idun sofik yadek. Coba yuk, kita bareng-bareng yuk. Yo, semangat yuk. 1, 2, 3. Lau anta sa'idun Sofik yadek. Lau anta sa'idun sofik yadek. Lau anta sa'idun wa qalbuka masrurun, lau anta sa'idun sofik yadek. Oke. Dan untuk tugas, Pak Guru sudah mengirimkan link yaitu kuisis untuk kalian isi. Jadi mohon diisi ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur.
Kaifa halukunna? Alhamdulillah. Teman-teman, adakah temannya yang belum berangkat? Sudah berangkat semua. Ya, alhamdulillah kalau berangkat semuanya. Teman-teman, hari ini gimana perasaannya? Alhamdulillah kalau senang, happy ya. Siapa yang ingat kemarin kita habis belajar apa aja? Kemarin belajar tentang ta'aruf, kemudian apa lagi? Satu lagi setelah perkenalan, itu yang kedua apa? Bukan, apa yuk? Iya, rutinitas sehari-hari. Kemudian sekarang kita akan belajar tentang rumahku. Apa itu? Al-bait. Jadi siapa yang tahu apa aja yang ada ruangan di dalam rumah? Ya, siapa tahu bahasa Arabnya kamar tidur? Ih, pintar. Kemudian ada apa lagi? Apa bahasa Arabnya? Ya. Kemudian ada apa lagi? Tempat kita memasak? Dapur. Apa bahasa Arabnya dapur? Ya. Kemudian ada Ibu tambahkan lagi mufrodat, yaitu ikutin ibu guru ya. Ibu guru dulu baru kalian. Finaun. Halaman. Ya, itu tambahan mufrodatnya ya, karena kalian udah pintar-pintar. Terus kita akan melakukan daya ingat, pengulangan daya ingat. Kita nyanyi lagu yang kemarin tentang ta'aruf. Ya. Ayo, siapa yang masih ingat pakai nada sholatullah? Ya. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Sobahul khair, selamat pagi. Ismi Ahmad, namaku Ahmad. Ana tilmidun, saya murid laki-laki. Apalagi kaifa halukum, bagaimana kabarmu? Ya, kemudian ada yang pertemuan kedua, yaitu kemarin ada rutinitas sehari-hari. Siapa yang masih ingat mufradatnya? Ya, istaikodo. Kemudian istahama. Kemudian ada apa lagi? Rotaba yuratibu. Kemudian ada salah, mencuci. Ya, kemudian setelah kita mengingat, hari ini akan ada ulangan. Ya, sambil ibu absen, nanti sambil maju ambil kertas ulangannya ya. Faizatun Zunairoh, bagaimana perasaanmu hari ini? Ya, lanjut Mbak Lea. Kemudian Mbak Sofi, Mbak Ulya, Mbak Amanda, Mbak Nisa. Ini buat mas-masnya. Sama Mbak Afia. Ya, silakan setelah ibu bagi soalnya dikerjakan dengan baik dan benar ya. Ya, ibu beri waktu 20 menit. Nanti yang sudah selesai silakan dikumpulkan di depan. Sambil mengerjakan, sambil ibu tanya ya.
Mbak Sofi, masih ingat mufrodat kemarin? Masih. Ya, berarti harus bisa mendapat nilai 100. Ya. Ya. Bagaimana Mbak Manda, bisa? Bisa, Bu. Ya, masih ingat kan mufrodatnya? Siapa yang lupa? Ada yang lupa apa mufrodatnya? Ada yang mau ditanyakan? Pintar-pintar semuanya. Tidak boleh mencontek ya. Ya. Waktunya sudah habis. Dikerjain temenanan. Ya. Ibu koreksi ya. Ya, dari jawaban kalian itu sangat bagus. Kalian hebat sekali. Kita sekarang udah ulangan, materi kita sudah selesai. Jangan lupa besok ada liburan. Oke, mungkin cukup sekian pelajaran hari ini. Setelah kalian melaksanakan ulangan, nanti pulangnya hati-hati, tidak boleh mampir-mampir, langsung pulang ke rumah ya. Ya, sekian untuk pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai Ibu mau pantun dulu ya. Oke. Benderawan PIS dilarang berkibar. Anak-anak yang manis, apa kabar? Alhamdulillah. Jadi hari ini tuh kita akan belajar tentang tahiyat atau sapaan dan salam dalam bahasa Arab. Teman-teman di sini kalau ketemu sama temennya atau sama gurunya, apa yang kalian ucapkan? Halo. Tanya kabar. Oke. Jadi di bahasa Arab juga ada sapaan, ada salam yang di situ itu mengandung doa, tidak hanya mengandung sapaan ataupun salam. Jadi di sini Ibu ingin kalian mengetahui apa saja sapaan dan salam dalam bahasa Arab, bagaimana menjawabnya, dan juga ngerti apa itu makna-makna dari salam-salam tersebut. Oke, jadi karena kemarin kita sudah belajar tentang perkenalan, kita sekarang belajar tentang tahiyat. Oke, selanjutnya, yang pertama, sabahul khair. Ini udah biasa banget ya kita dengar semuanya kalau bertemu di pagi hari. Coba kita baca bersama-sama. Sabahul khair. Sabahul khair. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, jawabannya itu sabahun nur atau sabahus surur. Apa? Sabahun nur. Sabahus surur. Artinya juga selamat pagi. Kemudian yang selanjutnya itu ketika bertemu di malam hari, apa yang kita ucapkan? Lailatuka sa'idah. Ya, jawabannya Saidatu Mubarakah. Nah, kemudian jika kita menanyakan kabar, apa yang diucapkan?
Kaifahalu. Ya, atau kaifahal. Jawabannya bi khair, alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya ketika berpisah, apa yang diucapkan? Ilal liqa. Maka kita akan menjawab ma'assalamah. Selanjutnya ketika kita dijawab lagi ma'assalamah, jawaban kita fi amanillah. Coba kaifahaluki ya Sofi? Tayyib. Ilal liqa ya Nisa? Fi amanillah. Ya betul. Jadi kalau misal Ibu bilang ilal liqa, Nisa jawab ma'assalamah. Kemudian Ibu menjawab fi amanillah. Jadi itu sapa-sapaan dan juga salam yang biasanya diucapkan dalam bahasa Arab. Ibu berharap kalian bisa mempraktikkan sapaan dan salaman itu ketika bertemu dengan teman, keluarga, ataupun guru, seperti itu ya, baik di sekolahan maupun di luar. Nah, jadi seperti itu saja pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin salah satu anak untuk menyebutkan apa saja sapaan yang tadi Ibu sampaikan. Coba, Mbak Lea. Ya, terus? Terus? Ya, boleh. Oke. Jadi kalian sudah paham ya sapaan dan salam dalam bahasa Arab. Ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan? Tidak. Oke, terima kasih. Jika begitu, Ibu cukupkan saja pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa di ketidaksengajaan selanjutnya. Semoga kita bertemu dalam versi terbaik masing-masing. Amin. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Hayya nabda dirasatana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hadir semua ya teman-teman. Apakah ada yang tidak hadir? Kayak hadir semua, alhamdulillah. Oke, hari ini kita semua akan belajar mengenal mufradat tentang al-hiwayah. Apa al-hiwayah? Iya, betul, hobi. Semua di sini punya hobi? Punya ya. Nah, untuk memudahkan kita semua untuk menghafal mufradat dari al-hiwayah, Ibu akan menuliskan lagu ya. Diperhatikan.
Kelihatan tulisannya teman-teman? Kelihatan ya. Ini pakai nada potong bebek angsa. Boleh dicoba? Oke. 1, 2, 3. Hiwayatun hobi kiroah membaca, hinaun bernyanyi, sibahah berenang, rosmun melukis, riyadoh olahraga, kuratul kodam itu sepak bola. 2 kali. Rasmun melukis, riyadoh olahraga, kuratul kodam itu sepak bola. Oke, ulang 1 kali lagi ya, sambil dibacakan. Ayo, 1, 2, 3. Hiwayatun hobi kiroah membaca, rinaun bernyanyi, sibahah berenang, rasmun melukis, riyadoh olahraga, kuratul kodam itu sepak bola. Rasmun melukis, riyadoh olahraga, kuratul kodam itu sepak bola. Oke, bagaimana, udah hafal semua ya? Insyaallah. Oke, untuk menguji kalian sudah pada paham atau belum, Ibu punya ini, ada teka-teki silang. Nanti Ibu minta kalian 6 orang ya untuk maju ke depan mengisi teka-tekinya. Nah, di sini ada soalnya, ada yang menurun dan ada yang mendatar. Oke, siap? Harus siap semuanya ya. Oke, Ibu minta yang pertama Mbak Sonya. Oke, dia masuk. Maju. Boleh nama satu. Ada mana sih? Ya. Oke, lagi Mbak Sofi. Ya, terserah. Mbak Animatul. Mbak Manda. Ya, terserah. Mas Badi. Mbak Ulia ini. Mbak Ulia. Sepak bola. Oke, Ibu lihat dulu ya. Iya, betul. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya, jadi tadi adalah macam-macam hobi dalam bahasa Arab. Ada apa saja tadi? Kiroah, apa artinya? Baca. Terus apa lagi? Ya, apa bahasa Arabnya? Hinaun. Ya, dan lain-lain. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu cukupkan ya untuk pelajaran hari ini. Hayya nakhtatim dirasatana biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifakum? Ya, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Selanjutnya ini hadir semua enggak ya? Oh, ya. Yaudah kita langsung saja ya masuk di materi. Jadi untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi. Ya, jadi fi'il madhi itu adalah kata kerja yang sudah terlewati atau sudah terjadi. Yaitu fi'lul madhi wa huwa madalla ala hudutsin fi zamanin madha. Jadi fi'il yang menunjukkan kejadian di masa lampau. Nanti itu artinya sudah terlewati atau sudah terlampau gitu ya. Contohnya seperti contohnya seperti dhahaba. Artinya apa? Pergi. Ya, dhahaba pergi. Coba sebutin lagi. Apa selain dhahaba? Qara'a. Terus apa lagi? Akala. Intinya yang sudah terlampau gitu ya. Coba sekarang kita tasrif bersama-sama ya. Ini udah ada tasrif sesuai dengan dhamir. Kita baca dengan irama. Tahu nggak yang huwa, huma, hum? Tahu? Ya, kita nanti baca ini dulu. Habis itu kita baca ini ya. Ayo, 1, 2, 3. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antunna, ana, nahnu, ana, nahnu. Lanjut nasoro. Nasoro, nasoro, nasoru. Nasorot, nasorota, nasorna. Nasorta, nasortuma, nasortum. Nasorti, nasortuma, nasortun. Ya, insya Allah kalau kita hafal pakai irama itu cepat hafal ya, insya Allah ya. Ya, coba kita terapkan dalam sebuah kalimat. Misal fi'il madhi dengan jumlah fi'ali. Coba misalnya coba ini artinya apa? Apa? Ahmad sedang betul nggak? Sudah ya, karena ini fi'il madhi artinya sudah lampau. Ya, sampai sini paham? Coba ya, ini ada soal, nanti dijawab. Siap ya? Nanti ada durasi mundurnya, langsung dijawab. Apa jawabannya? Kita lihat apakah jawabannya sudah tepat. Ah ya, betul. Soal berikutnya. Apa jawabannya? Ya, apakah jawabannya betul? Ah ya, betul. Soal berikutnya. Apa jawabannya? Ya, jawabannya betul.
Oke, tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah ya, kita di sini semua udah paham ya berarti ya mengenai fi'il madhi. Yaudah, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Man huwa ibahadal yaum? Alhamdulillah, berarti sehat semua ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke materi, kalau ibu bilang tepuk 1, berarti kalian tepuk ya. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Oke, tepuk tangan semuanya. Baik, ada yang masih ingat nggak pertemuan lalu kita belajar tentang apa? Tentang oh ya, bahasa Arabnya hobi? Tuh. Ada yang masih ingat juga mufradat hobi? Mas yang di pojok? Lupa. Mbak Sofi? Iya, betul. Artinya? Olahraga. Betul, Mbak Lea? Lupa? Iya, nggak apa-apa. Terus sekarang kita akan belajar tentang rumah. Apa sih yang kalian tahu tentang rumah? Tempat tinggal. Iya, tempat tinggal kita bersama keluarga. Betul. Terus ada yang tahu rumah dalam bahasa Arab? Angkat tangan. Ya, Mbak Sofi? Betul. Di dalam rumah kalian isinya apa aja sih? Ruang tidur. Coba satu-satu dari Mbak. Siapa namanya? Iya, Mbak Nisa. Ruang tidur. Bahasa Arabnya? Berfatun naumi. Betul, dari Mbak. Siapa namanya? Ulia. Dapur. Bahasa Arabnya? Mas yang di belakang? Bahasa Arabnya? Mas Badi. Bahasa Arabnya?
Mbak Najwa? Kamar mandi. Bahasa Arabnya? Ya, terus Mbak Sofi? Meja belajar. Bahasa Arabnya? Ya, betul, Mbak. Sudah, dapur sudah. Terus Mbak? Ya, betul. Jadi kalian udah pinter-pinter ya? Dalam rumah udah pada tahu bahasa Arabnya. Terus Ibu akan menambahkan sedikit kosakata. Baik adik-adik, sekarang baca bersama-sama. Mihrofatun gayung. Mihrofatun gayung. Zahriyatun fas. Zahriyatun fas. Sirwalun celana. Sirwalun celana. Mindodatun meja tamu. Mindodatun meja tamu. Oke, sekarang biar lebih semangat. Itu Mas yang di pojok, jangan ngantuk. Kita bernyanyi ya. Gayung mihrofatun, fas, zahriyatun. Celana sirwalun, mindodatun, meja tamu. Ayo, bareng-bareng semuanya. 1, 2, 3. Gayung mihrofatun, fas, zahriyatun. Celana sirwalun, mindodatun, meja tamu. Oke. Mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Tadi kita belajar tentang apa? Iya, betul. Ini jangan lupa dihafalkan ya. Oke, sekian dari Ibu. Nun wal qalami wa mayasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Hari ini pembelajaran bahasa Arab. Kali ini kita akan belajar mengenai mufradat tentang warna, baik dari segi mutakar maupun muannasnya. Coba apa saja sih macam-macam warna? Merah. Ya, terus? Pink. Ya, terus? Hijau. Oke, masih banyak lagi ya. Jadi nanti Ibu akan melafalkan mufradat dalam bahasa Arab tentang warna dari segi mutakar, muannas, kemudian artinya. Nanti kalian menirukan ya. Oke. Yang pertama, ya maaf ya, ini medianya terlalu kecil. Ahmaru hamra'u merah. Ahmaru hamra'u merah. Aswaru sofra'u kuning. Aswaru sofra'u kuning. Akhdaru khadra'u hijau. Akhdaru khadra'u hijau. Azraku zarqa'u biru. Azraku zarqa'u biru. Abyadu bayda'u putih. Aswadu sauda'u hitam. Aswadu sauda'u hitam. Burtuqaliyun burtuqaliyatun oren. Burtuqaliyatun oren. Buniyun buniyatun coklat. Buniyun buniyatun coklat. Banafsajiyun banafsajiyatun ungu. Yang terakhir, romadiyun romadiyatun abu-abu. Romadiyun romadiyatun abu-abu. Ya, jadi tadi itu beberapa mufradat tentang warna. Ibu percaya bahwa kalian itu pasti sudah sangat familiar sekali terhadap warna-warna tersebut. Jadi untuk pembelajaran hari ini, Ibu ingin kalian berdiskusi. Jadi berdiskusi ya, kita bagi menjadi dua kelompok, kanan dan kiri. Jadi di sini Ibu punya sebuah gambar yang berwarna. Nanti kalian membuat garis atau anak panah sesuai warnanya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Dikerjakan bareng-bareng ya, diskusi. Ibu kasih waktu 1 menit karena mungkin mudah ya, soalnya itu diskusinya itu mudah. Sudah? Ya, boleh dikumpulkan. Ya, terima kasih. Oke, kita koreksi ya. Dari kelompok sebelah kiri dulu. Di sini ada gambar berwarna biru, bahasa Arabnya azraku zarqa'u. Betul nggak? Betul. Oke. Yang kedua ada gambar warna merah. Ahmaru hamra'u. Betul? Yang ketiga abu-abu, romadiyun, romadiyatun. Betul? Terus ada warna oranye, burtuqaliyun, burtuqaliyatun. Betul? Betul ya. Yang terakhir ini ada warna hijau, apa? Akhdaru, khadra'u. Ya, betul. Untuk kelompok kiri dapat poin 100 ya. Sekarang coba kita cek yang kelompok kanan. Ini ada warna hitam, berarti aswadu sauda'u, betul. Untuk warna kuning, aswaru sofra'u, betul. Ungu,
ungu apa? Banaf Sajiun. Ya, betul. Terus warna coklat? Buniyun sama buniyatun. Ya, betul. Untuk warna putih abiyadu baitau. Ya, betul. Kelompok kanan juga dapat poin 100. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke, jadi kesimpulannya dari pembelajaran tadi mufradat tentang warna dari segi mudzakkar dan muannasnya bisa kita nilai dari tadi ya diskusi kita. Jadi bisa dianggap sudah lulus semua tentang hafalannya mungkin gitu. Jadi untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang penggunaan warna baik dari segi mudzakkar maupun muannasnya dalam sebuah kalimat. Begitu? Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Tidak? Oke, kalau tidak ada, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Ya, cukup sekian. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.